Pemilu Pertobatan Rabu Abu Umat Katolik, sebuah refleksi atas pemilu 2024 dan Rabu Abu Umat Katolik. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Rabu Abu tahun 2024 ini tepat pada hari puncak pesta demokrasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil rakyat tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Bagi umat Katolik, Rabu Abu merupakan awal masa pantang dan puasa selama 40 hari atau mulainya masa Prapaskah. Mulainya masa 40 hari ini bertujuan agar umat Katolik bisa memperbaiki diri dan merenungi apa yang telah ia lakukan selama hidup dan mencoba dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang ditandai dengan penerimaan abu di dahi. Penerimaan abu yang dioles dengan membentuk tanda salib pada dahi sebagai lambang perkabungan, lambang pertobatan, simbol penebusan dosa yang membantu setiap umat Katolik untuk meningkatkan kerendahan hati dan pengorbanan menuju kemenangan kebangkitan Kristus. Ketika seorang imam atau ketika seorang pastor mengoles abu pada dahi di setiap orang Katolik, imam selalu berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ajakan pertobatan yang disertai dengan ajakan untuk percaya kepada Injil ini mengajak setiap umat Katolik untuk mengakui keberadaannya sebagai manusia yang diciptakan dari abu dan akan kembali kepada abu. Manusia hanyalah abu yang tak berarti. Abu melambangkan perkabungan, abu melambangkan ketidakabadian dan sesal atau tobat. Oleh karena itu, yang dituntut dari setiap orang adalah kerendahan hati. Dalam bahasa Latin, kerendahan hati disebut humilitas yang berasal dari kata humus, artinya tanah. Setiap orang bisa menjadi rendah hati kalau ia menyadari asal-usul dirinya bahwa ia hanyalah debu tanah yang kotor yang tak berarti. Inilah pengenalan diri yang sejati sebagai makhluk ciptaan Allah yang membawa manusia kepada satu sikap hanya memuliakan Tuhan penciptanya. Tidak ada manipulasi yang menganggap diri lebih hebat dari orang lain, apalagi sampai pada sikap curang yang merendahkan martabat, merendahkan pribadi sesama sebagai manusia ciptaan Allah. Allah yang maha besar mengangkat manusia yang kecil, mengangkat manusia yang tidak abadi, yang hina dan kotor menjadi anak-anaknya sendiri. Harus menjadi patokan bagi setiap orang Katolik ketika memasuki Rabu Abu, sekaligus menginspirasi setiap orang Katolik untuk lebih rendah hati dalam pesta demokrasi hari Rabu ini juga. Inilah kesadaran baru setiap umat Katolik dalam mengalirkan sikap bakti dan pelayanan yang sejati dan penuh kerendahan hati untuk mengabdi Allah dan melayani sesama ciptaan, termasuk juga di dalamnya memilih presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat bangsa Indonesia pada hari Rabu ini.
Semangat kerendahan hati dan pertobatan selalu disertai dengan semangat pelayanan, menjiwai seluruh pelaksanaan pesta demokrasi dan Rabu Abu hari ini. Ada 3 godaan setan terhadap Yesus yang bisa menjadi godaan kita pada hari Rabu ini di pesta demokrasi ini. Godaan pertama, Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua, Yesus disuruh terjun dari bubungan atap. Dan godaan ketiga, Yesus diminta untuk sujud di bawah setan. Ketiga godaan itu secara tegas ditolak oleh Yesus. Hari ini kita pun diajak untuk menolak 3 godaan Yesus ini. Umat Katolik sebagai warga negara Indonesia harus menolak godaan yang pertama, keinginan mata, yakni mencari harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak halal, yang membuat kita menjadi gila harta atau rakus harta, materialistis. Pemilu bukan lahan untuk mencari harta dan kekayaan. Umat Katolik sebagai warga negara Indonesia harus juga menolak godaan kedua, yakni keinginan daging atau hedonisme. Pemilu bukan mencari panggung. Pemilu bukan mencari popularitas diri hanya untuk memenuhi keinginan daging karena berada di puncak atap kesombongan. Keinginan daging hanyalah membawa manusia pada berhala baru, berada di puncak yang melebihi orang lain. Pemilu bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari pangkat dan jabatan di atas puncak, melainkan pemilu adalah ajang untuk menjadi pelayan-pelayan, abdi-abdi negara. Umat Katolik juga sebagai warga negara harus bersama Yesus menolak godaan yang ketiga, yakni keangkuhan hidup atau egoisme. Pemilu bukan membuat kita lupa akan kemahakuasaan Allah dan tidak lagi percaya kepada Allah dan sabdanya, kabar gembira. Hanya Allah yang disembah, walaupun setan-setan pun minta untuk disembah. Hanya Allah yang menjadi satu-satunya penyelamat manusia. Adalah dosa dan kesalahan bagi umat Katolik di pemilu 14 Februari ini, Rabu Abu ini, apabila memulai masa tobat ini dengan secara sadar mau tergoda dan terbawa arus godaan setan, materialisme, hedonisme, dan egoisme. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Katolik.